Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Materi kita hari ini yaitu tema 7, subtema 3. Sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. 1. Jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. 2. Mampu bersikap tegas jika ada anggotanya melakukan tindakan tidak disiplin. 3. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. 4. Mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. 5. Mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. 6. Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Suka bekerja keras. 6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan sifat dan isi pidato dibedakan menjadi 1. Pidato pembukaan. 2. Pidato pengarahan. 3. Pidato peresmian. 4. Pidato laporan. 5. Pidato sambutan. Dan 6. Pidato pertanggungjawaban. Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk memberikan pidato di depan umum. 1. Wawasan pendengar pidato secara umum. 2. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan diberikan. 3. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. 4. Mengetahui jenis pidato dan tema. 5. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Teknik penyampaian pidato yang baik. 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pendengar. 2. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang mempermudah pendengar dalam memahami konsep yang abstrak apabila diperlukan. 3. Memberi penekanan dengan cara mengadakan variasi dalam gaya penyajian. 4. Mengorganisasikan materi sajian dengan urut dari hal mudah ke hal yang sulit dan lengkap. 5. Menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. 6. Program atau materi disajikan dengan urutan yang jelas. 7. Berikan ikhtisar, butir-butir yang penting, baik selama sajian maupun pada akhir sajian. 8. Gunakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal yang penting. 9. Kejelasan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat agar pendengar tidak bosan atau terkesan monoton. 10. Membuat dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman pendengar, minat pendengar, atau sikap pendengar jika diperlukan. 11. Menggunakan nada suara, volume suara, kecepatan bicara secara bervariasi. Persiapan menghadapi pubertas. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa dengan cara berdoa atau beribadah. Yang kedua, dengan memilih teman yang baik. Ketiga, melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang kelima, mencari informasi terkait pubertas, bisa dengan membaca buku, atau mencari di internet, atau bertanya dengan orang-orang yang di sekitar. Cara menjaga kesehatan reproduksi saat memasuki masa pubertas. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali buang air kecil. Gunakan air bersih setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Ganti minimal 4 kali sehari. Jenis-jenis kerjasama ASEAN di bidang iptek.
1. Mengadakan pertukaran pelajar. 2. Menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. 3. Membentuk jaringan universitas yang ada di negara. 4. Penjualan barang hasil produksi seperti sepeda, motor, handphone, dan lain-lain. 5. Saling ekspor impor barang elektronik. 6. Membangun kerjasama pemanfaatan hutan. Dan 7. Pembangunan pabrik-pabrik di daerah kawan. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Fungsi seni patung. 1. Patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. 2. Patung monumen, dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. 3. Patung kerajinan, merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. 4. Patung arsitektur, dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. 5. Patung seni. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya. 6. Patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Teknik seni patung. 1. Teknik pahat. 2. Teknik butsir. 3. Teknik konstruksi. 4. Teknik las. 5. Teknik cor. Dan 6. Teknik cetak. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Bahan pembuat patung ada 4, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Bahan lunak contohnya seperti tanah liat, sabun, clay, dan plastisin. Bahan sedang contohnya seperti kayu mahoni, randu, wara, dan lain sebagainya. Bahan keras contohnya seperti batu, kayu jati, dan sebagainya. Bahan cor contohnya seperti semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.